Oke, sekarang kita coba tinjau ya, bagaimana ya medan magnet dari bahan yang termagnetisasi ya. Oke. Nah, artinya apa? Oke, kita tinjau seperti ini ya. Saya punya suatu bahan sembarang gitu ya. Oke, yang termagnetisasi ya, ini sudah sedemikian rupa termagnetisasi. Ya, dimana magnetisasinya adalah M ya, M besar ya. Termagnetisasi itu M besar. Oke, nah sekarang saya mau tinjau satu dipol di sini. Oke, saya tinjau dipol seperti ini ya di sini ya. Jadi saya tinjau aja satu elemen gitu ya, d tau aksen. Oke, saya ambil koordinat saya seperti biasa ya untuk meninjau berapa medan yang yang diakibatkan oleh material yang termagnetisasi ini. Oke ya, semuanya X, Y, Z ya ke sana. Oke ya. Lalu jarak dari sini ke sini saya buat seumpamanya adalah R aksen ya. Lalu saya mau meninjau ya. Tadi kan ini bendanya sudah termagnetisasi ya. Lalu saya ingin meninjau berapakah ya potensial atau medan magnet di titik ini yang diakibatkan oleh ini. Paham? Ulang. Tadi kan ini sudah termagnetisasi. Let's say ini seumpamanya adalah suatu ferromagnet. Ya, jadi ketika saya berikan medan magnet eksternal, lalu dia sudah tersimpan di sini, sudah permanen medan magnetnya, lalu benda ini kan sudah menjadi magnet permanen. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kan dia sudah menjadi magnet permanen, berapakah medan magnet di titik ini? Oke? Oke, kejauhan ya saya. Bentar. Oke, saya buat di sini aja. Saya buat warna hijau di sini. Titik ini. Yang mana ini jarak dari sini ke sini adalah R. Lalu jarak dari partikel atau elemen volume yang kita tinjau ke titik yang ingin kita ukur adalah R sambung ya. Sambung seperti ini. Ini di titik P. Oke. Nah, kita sudah bahas kemarin, apa itu vektor potensial. Nah, di sini kita akan menggunakannya lagi. Berarti untuk mengetahui medan magnet di sini, saya harus mengetahui berapa vektor potensial di titik ini. Ya, vektor potensialnya. Let's say seumpamanya ini, dipol yang ini sudah mempunyai momen dipol ke arah sana, M. Ya, totalnya adalah magnetisasinya adalah M besar gitu ya. Oke, perhatikan begini. Jadi, vektor potensial di titik ini ya hanya adalah saya besarin sedikit ya tulisan saya ya. Ya sama dengan mu0 per 4pi ya. Ini nanti adalah vektor potensial oleh momen dipol. Kemarin kita belum sempat bahas tapi nggak apa-apa. Langsung saja integral M ya. Oke. Bentar. Dari M vektor ya cross R topi. Oke, R topi ini per R kuadrat ya, dimana R ini tadi adalah R itu adalah ya seperti ini ya. Oke. Nah, R di sini berarti ya R dikurang R aksen ya. Ya, ini tadi A tambah ini sama dengan ini sehingga ini ya. Oke, nah saya ingin meninjau ini tadi saya ingin meninjau berapa vektor potensial yang diakibatkan oleh elemen kecil d tau aksen ini ya. Oke ya, jadi begini. Saya ketahui magnetisasi ya dari objek atau dari bahan kita adalah M per volume ya. Sehingga di sini saya dapatkan berarti
momen dipolnya adalah mv ya, volumenya ya. Atau kalau seandainya tadi kita ambil dalam elemen kecilnya, maka saya dapatkan m itu sama integral m d tau aksen kalau tadi di sini ya. Jadi kita ambil yang elemen kecil ini. Maka kita substitusi nilai momen dipol kita ke sini. Oke, sehingga kita punya A sama dengan ya mu0 per 4pi integral ya. M-nya ini magnetisasinya vektor ya. Di M ya vektor, di mana vektornya ini K merupakan fungsi R aksen ya, karena dia di sini ya, R aksen ya, cross tadi ini R topi R kuadrat ya, D tau aksen. Oke, nah ini sama dengan apa? Muatan ya, muatan ikat pada elektrostatik. Masih ingat nggak bagaimana interaksi medan listrik dalam bahan? Kita punya namanya bound charge ya, atau muatan ikat. Kita dapatkan dari vektor skalarnya ya, kalau untuk muatan atau elektrostatik. Nah, kalau untuk medan magnet, kita dapatkan dia dari vektor potensial. Oke, nah bisa ya kita buat ya, saya punya R vektor per R kuadrat ini sama dengan divergen ini terhadap aksennya per 1 per R ya. Paham nggak ini dari mana? Kalau turunan dari 1 per R itu kan harusnya 1 per R minus 1 per R kuadrat ya. Tapi kenapa di sini tidak ada minusnya ya? Ya karena di sini adalah gradiennya atau turunannya terhadap R aksen. Oke, saya yakin kalian mungkin agak protes itu dari mana. Coba, karena kemarin ini di muatan ikat juga kita tidak turunkan ya. Saya harap bisa ada yang bisa paham, cuman tidak ada yang bertanya juga. Oke, kita coba turunkan. Oke, seperti ini ya. Kita punya R di sini adalah R kurang R aksen. Oke, dalam hal ini jadinya vektor ya, vektornya. Oke. Nah, sedangkan di sini kan bukan vektornya ya, skalarnya ya. Berarti saya punya di sini R-nya sama dengan akar R kuadrat kurang R aksen kuadrat ya. Oke, sehingga jika saya turunkan menjadi, ya saya turunkan terhadap R aksen ya. Oke, kita ambil do per do R aksen ya. 1 per R kuadrat kurang R aksen kuadrat akar ya, atau kita buat pangkat setengah gitu ya. Maka ini hasilnya seperti apa? Ini hasilnya adalah sama dengan, berarti kita turunkan dulu ya, pangkat minus setengah ya jadinya, jadi minus setengah turunan dari ini semua R kuadrat kurang R aksen kuadrat gitu ya. Oke, lalu kita turunkan ini parsialnya ya, berarti yang di dalam ini minus. Ya karena kita turunkan ini terhadap R aksen, maka kita punya di sini minus 2 R aksen. Ya, maka di sini saya dapat ini, maka saya ya. Ya, ini tadi pangkat setengah minus setengah jadi minus 3/2 ya. Oke, ya. Oh ya, tadi ini ya, di sini ya ini ya. Bukan seperti ini, tapi dia menjadi seperti ini ya, A kuadrat ya, kuadrat. Ingat di mana R di sini ya, R di sini berarti di sini kalau kita jabarin lagi ya, R-nya tadi adalah X kurang X aksen gitu ya, tambah Y kurang Y aksen dan seterusnya ya, dan Z kurang Z aksen ya, yang apabila saya akarkan ini semua ya, ini kuadrat gini ya, bentuknya seperti ini. Cuman biar lebih sederhana saya buat yang R-nya aja. Kita turunkan terhadap R-nya aja, sehingga di sini kita dapat seperti ini ya. Oke, ini tadi pangkat 2 ya. Oke, sebentar, saya ulang dulu. Kita ulang dari awal ya. Harus dijabarin satu persatu ya. Oke, perhatikan seperti ini ya. Oke, saya ulang lagi dari awal.
Ya, kita punya berarti R vektor R sambung itu sama dengan ya X kurang X aksen X topi gitu ya, tambah Y kurang Y aksen Y topi tambah Z kurang Z aksen Z topi. Ya, sehingga bisa kita ini ya